Halo semuanya, di sini kita dari kelompok 6 akan membahas tentang isu HAM di dalam hubungan internasional. Dan saya sendiri akan memperkenalkan diri, nama saya Diki Ramadhani. Nama saya Anggi Verina. Dan nama saya Fajar. Dan kita akan memulai tentang isu HAM di dalam hubungan internasional. HAM sendiri itu adalah secara definitifnya dapat dijelaskan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. HAM adalah sesuatu yang menjadi hak sekaligus kewajiban manusia. Setiap orang memiliki hak asasi manusia, namun ia juga berkewajiban untuk menghargai HAM orang lain. HAM manusia dibatasi oleh HAM orang lain. Pandangan tentang hak asasi manusia sangatlah beragam, sehingga tidaklah mengherankan jika setiap pakar memberikan pendapat yang berbeda mengenai hak asasi manusia serta macam-macamnya. Menurut pendapat para filsuf seperti John Locke, Aristoteles, Montesquieu, dan Gigi Rousseau, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia antara lain terdiri dari hak kemerdekaan atas diri sendiri, hak kemerdekaan beragam, hak kemerdekaan berkumpul, hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemanjangan sewenang-wenang atau bebas dari rasa takut, dan hak kemerdekaan pikiran dan pers. Sementara itu, HAM pada beberapa kategori dapat dibagikan menjadi 3. Yang pertama adalah hak sipil, kedua hak politik, dan ketiga hak ekonomi dan budaya. Hak sipil sendiri terdiri dari hak diperlakukan semua di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, serta hak hidup dan kehidupan. Kedua, hak politik sendiri terdiri dari hak kebebasan berserikat dari berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta hak menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang ketiga, hak ekonomi dan budaya. Hak ekonomi budaya terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Lalu, saya akan membahas bagaimana sejarah HAM di dunia. Pertanyaan tentang HAM yang pertama adalah mengenai sejarah HAM. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat, tepatnya saat seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke merumuskan adanya hak ilmiah atau alamiah yang biasa disebut natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Saat itu hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Pada perkembangannya, sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Dan dari Magna Carta tahun 1215, Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isi dari perjanjian tersebut ialah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Dan yang kedua, Revolusi Amerika tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Revolusi Amerika menghasilkan sebuah momen besar, yakni Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, yang menandai kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Dan yang terakhir dan ketiga ini, Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Revolusi Prancis menghasilkan Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan ini memuat 3 hal, yakni hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Lalu ada sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Itu akan disampaikan oleh teman saya, Anggi. Jadi sejarah perkembangan HAM di Indonesia itu pada masa pra-kemerdekaan itu adalah pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19, yaitu orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikirannya tentang HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Kedua adalah pada masa kemerdekaan.
pada masa kemerdekaan itu ada masa Orde Lama, ada masa Orde Baru, dan ada masa Orde Reformasi. Jadi pada masa Orde Lama itu yaitu gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang itu adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman. Tetapi upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar UUDS Undang-Undang Dasar ya 1950 kayaknya itu. Sementara itu secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1950. Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM pada masa Orde Baru mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal atau paham barat yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena hal itulah, HAM hanya diakui sebagai sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada 1993, namun komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Yang ketiga, ada pada masa reformasi. Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa, terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Oke. Lalu Isu-isunya apa aja ya? lalu untuk pembahasan isu HAM tersendiri itu bisa dilihat dari negara kita sendiri, Indonesia, ataupun dari negara luar. Ya. Contoh-contoh isu HAM yang sering kita temuin itu adalah Iya, benar. Rasisme. Tuh sering Iya. banget tuh. Iya. Jadi kayak yang lagi terjadi di Amerika Serikat, kayak tentang kulit hitam yang dibunuh oleh oknum polisi. Di situ kan kayak masyarakat di Amerika itu kayak ini rasis nih. Jadi mereka kayak ngeluarin pendapatnya kalau stop rasis dah di sana, karena rasis itu kayak udah dulu banget terjadi di Amerika tapi nggak ditanganin dengan baik. Yang Bukan nggak ditanganin dengan baik sih, tapi kalau menurut gue lebih kayak orang-orang yang pemikiran dari zaman dahulu itu nggak masih terikut dengan budaya gitu. Budaya seperti kayak orang kulit putih lebih mulia daripada kulit lain. Itu yang gue sering lihat dari sejarah sih. Maksudnya yang gue ya sedikit mencari lah, kayak kebanyakan tuh orang kulit putih lebih merasa dirinya mulia daripada orang kulit hitam kayak gitu. Dan pada dasarnya kalau misalkan dilihat dari segi apapun ya kita sama-sama manusia, cuma Ya, dibedakan menjadi dari Harus kulit ada saling sendiri. perdamaian gitu ya, Ya. maksudnya gua gitu kan. Oke, misalkan nggak usah jauh-jauh kita melihat dari rasis dari orang luar sendiri lah, di luar dari negara kita. Di dalam negara kita sendiri kan itu kan kita punya banyak macam suku, budaya dan ras. Iya. Terlebih lagi kan juga di dalam negara kita sendiri juga masih banyak lah orang-orang yang menganggap bahwa orang kulit hitam itu aneh. Contohnya seperti orang-orang dari Papua. sorry ya. Maksudnya ini oke, terus? Iya kayak gitu. Kayak masih ada menganggap kayak orang Papua tuh kayak Serem. aneh sendiri. Sangar Iya serem ya kayak gitu. Misalnya kalau ada beberapa kayak kadang temuin gue lihat kayak misalkan kalau ada salah satu orang teman kita atau siapalah orang yang kenal, pasti tiba-tiba kita langsung menganggap ini orang serem atau ini orang kok kayak merasa beda kayak gitu. Pada dasarnya kan kita sama-sama aja. Cuman jangan sampai kita membedakan diri kita sendiri dengan orang lain lah kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Emang gimana ya kalau misal dilihat
rasisme itu mau dihilangkan itu Susah Susah. karena iya. kayak pemikiran kayak gitu tuh, misalkan ada orang yang rasisme, pasti di circle dia, kalau enggak di lingkungan dia pasti ada tertanam kayak rasisme gitu. Jadi kalau misalkan dari kecil atau dari keluarganya udah tertanam kayak rasisme, pasti dia pemikirannya susah diubah. Kayak gitu sih menurut saya. Iya, seperti itulah pokoknya. Cuman dilihat dari zaman sekarang kan mungkin orang-orang sudah bisa belajar setidaknya sedikit untuk menghargai satu sama lain. Ya. Iya, terlebih lagi kan informasi dan teknologi itu kan semakin maju, dan orang-orang pun juga suka membagikan yang namanya apa sih, Informasi. bukan informasi tapi maksudnya ya kayak- kebaikan, cuman iya, melalui kebaikan. dengan informasi lewat Media. internet apa segala macamnya. Terus lebih terbuka dalam menghargai satu sama lain, kayak Iya. seperti itu. Kayak kemarin aja kan yang balik lagi kasus rasisme yang di Amerika Serikat itu. Jadi bukan dari warga Amerikanya aja yang kayak ikutan demo, kan banyak juga dari negara-negara Negara lain, lain iya, yang yang ikut mendukung. campur. Iya, maksudnya kayak ikutan demo, kayak ikutan kritik stop rasisme, terus kayak yang Black Lives Matter, iya nggak sih? Iya, dari kayak gitu. Maksudnya ya ini ngebuktiin kalau udah banyak lah, maksudnya dari kitanya Iya. yang Bisa menghargai satu sama iya. lain, kayak gitu sih. Ya pokoknya dari pembahasan kita hari ini tuh ya seperti itu, isu yang Isu masih HAM. berkelanjutan, Iya. isu HAM yang masih berkelanjutan saat ini ya rasisme. Jadi ya kalau dari kita sendiri intinya harus bisa saling menghargai satu sama lain sih. Betul. Soalnya kan di mata Tuhan kita ini semua sama. Apalagi kalau di Indonesia kan banyak banget kayak suku, terus kayak Iya. banyak banget agama, terus bahasa. Intinya kita saling menghargai sih satu sama lain. Kayaknya kalau lebih ngehargain satu sama lain, terus kayak kita lebih open minded tuh kayaknya lebih kita lebih enak. Terus orang lain juga kayak ngerasa lebih safe. Kayak misalkan nih di Indonesia tuh gimana ya? Kok tiba-tiba gue bahas Indonesia ya? Intinya gini, perbedaan itu indah. Karena kalau Iya. misalkan kita semua sama, itu tuh Nggak kayak akan flat. bisa. Iya. Kayak flat, lu semua sama, apa yang mau dicari dan apa yang mau dibahas, kayak Ya. gitu sih. Intinya perbedaan itu indah. Udah, dan perbedaan itu bisa bikin kita punya banyak cerita. Thank you. Jadi pembahasan kita kali ini kurang lebihnya seperti itu. Iya. Jadi misalnya kalau Jadi kita emang- lagi jadi topik kita isu HAM dalam hubungan internasional, itu kita lagi angkatnya yang hangat-hangat ini sekarang, kayak rasisme gitu. Iya, seperti itu. Jadi pembahasan kita kali ini cukup segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Dadah. Makasih ya semuanya. Bye.